Adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa lagi dengan kakak dalam renungan sekolah minggu. Nah, renungan sekolah minggu ini kakak beri judul adalah Jatuh dalam Dosa. Nah, tokoh dari renungan ini adalah tokoh di dalam Alkitab, ya, yaitu manusia pertama, Adam dan Hawa. Ayat referensi dari renungan kali ini adalah di Kejadian 3 ayat 1-24 dan juga di Roma 3 ayat 23. Nah, tentunya ada PR dong, ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu ada 2 ayat, Roma 3 ayat 23 sampai Roma 3 ayat 24. Ya adik-adik, jadi ayatnya itu sebenarnya nggak panjang, tapi itu berkesinambungan artinya ya. Jadi Roma 3 ayat, nanti kita baca bareng-bareng sama Roma 3 ayat 24. Mungkin adik-adik udah tahu dengar ceritanya bahwa Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah dari pohon yang tidak boleh menurut perintah Tuhan ya. Nah, sekarang kakak mau tanya ya, siapa yang udah tahu artinya dosa? Ya, dosa apa artinya? Nah, dosa secara singkatnya, secara simpelnya ada di Alkitab. Nah, di 1 Yohanes 3 ayat 4 itu adalah dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi semua hal atau perbuatan ya, baik itu pikiran, niat, segala macam yang bertentangan dengan ketentuan atau perintah Tuhan atau hukum Tuhan itu adalah dosa. Ya, jadi itu aja pegang. Jadi apapun itu yang bertentangan perintah Tuhan, kalau kita melakukannya ya, ada perbuatannya, pelanggarannya itu dosa. Nah, untuk mempersingkat renungan waktunya, kita buka dulu. Siapa yang sini udah baca Alkitab? Di depannya pasti sudah ada Alkitab ya semuanya. Terserah mau Alkitab atau ada di handphone. Mari kita baca sama-sama dulu ya di Kejadian 3 ya. Ayat 1. Ayatnya sih panjang, tapi di situ semuanya sudah ada poin-poinnya yang akan kakak bahas secara singkat nanti ya. Jadi ayatnya ceritanya ada di situ. Jalur ceritanya ada di situ ya. Di Kejadian 3 ayat 1-24. Perikopnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Mulai dari kakak ayat 1 ya, nanti kakak terus sampai ayat 24 ya. Nanti kita baca juga di Roma 3 ayat 23 sampai Roma 3 ayat 24 ya, kita baca dulu. Nah, kita baca dulu ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, ayat 4, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya. Tetapi ayat ke-9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Nah, Tuhan bertanya tuh ya. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian. Nah, ini adalah hukumannya. Hukuman kalau terhadap pelanggarannya. Tuhan Allah memberikan konsekuensi ya. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Nah, itu ya. Nah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya.
Firman-Nya kepada perempuan itu, nah ini adalah konsekuensinya sama Hawa, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berakhir kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia ini, kepada Adam, ya, pada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dan dari tanah seumur hidupmu. Ya, dengan susah payah akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu. Nah, ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Ya, karena disitulah engkau karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya, itu firman Tuhan. Ayat 19, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, jadi diusir dari Taman Eden ya, supaya ia mengusahakan tanah dan dari mana ia diambil. Nah, ayat 24 terakhir, ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Itu ayat 1 sampai 24 ya. Jadi kita baca di situ ya. Nah, sekarang itulah jadi bagaimana manusia pertama jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, itu karena diperdaya ular ya, dan mereka melanggar. Kemudian di ayat 14-15 ada konsekuensinya, dan 16 juga untuk Hawa ada, dan 17, 18, 19 juga untuk manusia, untuk Adam ya. Jadi itu ada konsekuensi dari dosa, dari pelanggaran terhadap ketentuan atau perintah Allah ya. Ya, itu dia. Nah, sekarang kita akan baca lagi di Roma 3 ayat 23. Jadi semua orang sudah berdosa ya. Nah, kita baca kembali ya. Kita baca Roma 3 ayat 23. Kita sekalian baca ayat hafalannya nanti. Roma 3 ayat 23. Karena ini bersambung tadi Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 ya. Nah, ini ya. Ini ayat referensi. Nanti kakak baca 2 kali. Yang 2 kali yang satunya digabung dengan ayat hafalan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma 3 ayat 23 ya. Dan ayat hafalannya nanti kita 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, itu tadi ya. Ayat 23 24 itu ayat hafalannya. Oke. Nah, sekarang kita udah lihat tadi ya semuanya ceritanya ya, bagaimana Tuhan melarang semua boleh buah dari semua pohon di situ boleh dimakan kecuali tadi ya, satu buah itu. Namun di situ ya iblis yang melalui ular yang memperdayai ya, membujuk sehingga itu terpengaruh ya. Ibu Hawa terpengaruh dan kemudian dia memakan buah itu dan diberikan kepada Adam ya. Jadi ada satu ya, manusia jatuh dalam dosa itu satu gangguan dari iblis ya, adanya godaan dari iblis yang di sini datang melalui ular. Yang kedua ya, adanya pelanggaran karena terpedaya oleh iblis ya. Ya digoda-goda, ayolah nanti kamu ini, nanti kamu bisa tahu loh ini, padahal harusnya mereka mentaati perintah Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah pelanggaran oleh manusia. Yang ketiga adalah konsekuensi dari pelanggaran tersebut. Jadi manusia berdosa ya, otomatis tadi pelanggaran terhadap Allah jadi berdosa. Nah, konsekuensi akibatnya ada ya. Di Alkitab dibilang upah dosa dalam maut ya. Konsekuensi akibatnya tidak ada. Nah, ular katanya akan berjalan dengan perutnya, ayat 16 ya, ayat 14-15. Nah, 16 untuk Hawa, yang 17 untuk manusia. Bersusah payah untuk mencari nafkah rezeki ya, untuk kehidupan. Nah, itu, dan kemudian Allah juga ya mengusir mereka dari Taman Eden sehingga yang ada timbul penderitaan ya. Otomatis hubungan Allah dengan manusia waktu itu rusak ya, karena manusia sendiri melanggar perintah Tuhan ya. Jadi 1, 2, 3
Ya, manusia itu dalam dosa, satu, gangguan dari iblis, kedua ada pelanggaran. Ya, terhadap iblis ada pelanggaran, yang ketiga ada konsekuensi dari dosa. Nah, Dede ingat yang keempat, poin yang keempat. Ya, kakak mau garis bawahi bahwa Tuhan Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat. Ayat 24, karena kasih karunia, Roma 3 ayat 24. Ya, kita dibenarkan cuma-cuma. Nah, kalau kita masih berdosa, kita nggak bisa berdoa, Bapa Tuhan Yesus yang baik, nggak bisa. Karena apa? Allah itu kudus dan kita berdosa. Nggak bisa nyambung. Tapi adik-adik baru ngerayain Paskah kan? Ya, Paskah sebelumnya Jumat Agung. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita. Semua manusia sudah berdosa dari semuanya. Ya, nggak berhak atas kerajaan Allah. Nggak berhak juga berdoa. Apalagi manggil nama Bapa, nggak bisa. Ya, nah Tuhan Yesus mati di kayu salib. Tuhan Allah mengorbankan anak yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Karena Allah tidak mau kita mati di dalam dosa, tapi Allah mau kita hidup beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Allah mau tuh neraka itu kosong, ya. Surga itu penuh dengan ciptaan, ya, ciptaan Allah, ya, manusia, ya. Jadi Tuhan Yesus mati menebus dosa kita, ya, disalibkan terus mati, turun ke alam maut, sudah ngalah maut. Apapun ada, jangan takut karena Tuhan kita sudah mengalahkan maut. Terus bangkit kembali. Dan kemudian waktu kemarin kita sudah merayakan naik ke surga, dan kita juga sudah merayakan hari pencurahan Roh Kudus, ya. Sebagai janji Tuhan penyertaan Allah, ada Roh Allah dalam hidup kita. Ya, jadi itu semuanya rentetan, ya, penyelamatan manusia daripada dosa, ya. Dan juga Allah memberikan seorang penghibur dan penolongnya, itu Roh Kudus. Jadi ada yang empat perlu digarisbawahi. Memang kita semua manusia sudah berdosa. Namun karena kasih karunia Tuhan, kita semua diampuni dan dibenarkan. Ya, tadi oleh darah Kristus diampuni dan dibenarkan. Terus habis itu Tuhan Yesus naik, dan habis itu Tuhan Yesus kirim Roh Kudus. Ya, jadi kita sudah diampuni dan dibenarkan. Ya, bagi siapa orang yang percaya, ya, dan beriman kepada Tuhan Yesus, ya, kita diampuni. Semua orang berhak menerima pengampunan kalau dia percaya dan beriman sama Tuhan Yesus dan setia dan taat. Itu beriman dan percaya Tuhan Yesus, orang menerima pengampunan, ya. Nah, oleh karena itu yang keempat poin ini, ya, Tuhan Yesus telah mati di salib untuk mengampuni dosa manusia, ya. Nah, kalau kita sudah berdosa, kalau kita sudah diampuni, jangan berdosa lagi dong. Ya, of course kalau kita berdosa, kita mengaku Tuhan dan Tuhan ampuni, iya, tapi jangan berdosa lagi. Ya, kita masih di dunia, pasti nggak bisa dong, ada godaan, tekanan, pasti ada dosa. Oleh karena itu tadi, ya, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, naik ke surga, ya, Tuhan kirim apa tadi? Roh Kudus, adik-adik, ya. Makanya penting untuk Roh Kudus, itu penting. Apa sih perintah-perintah larangan Tuhan itu ada apa? Ada di Alkitab. Nah, yang satu lagi, Roh Kudus menjaga kita, Roh Tuhan ada di dalam kita. Makanya kalau kita berdoa itu, biarlah Roh-Mu Tuhan ada di dalam hati kita dan kehidupan kita dan semua pikiran kita, supaya kita dapat menjalankan perintah Tuhan dengan baik, ya. Kita tidak melanggar perintah. Jadi kita tidak berdosa, ya. Jadi kita jangan berdosa, tidak berbuat dosa. Dosa mikir-mikir. Jadi kalau kita jalannya maring-maring, Roh Kudus kiri, kanan tengah, supaya kita sesuai dengan kehendak Allah jalannya. Jadi ada Roh Kudus. Ya, roh itu ada roh penolong yang dikasih oleh Tuhan. Coba bayangin, ya, betapa nggak bagus, yang baiknya Tuhan kepada kita. Bukan bagus lagi, baik banget. Ya, udah berdosa, diampuni, habis itu dikasih penolong supaya kita dicegah jangan tidak berdosa lagi, supaya lurus jalannya. Supaya tadi apa tadi? Kalau kita berdosa, kita nggak dapat keselamatan dan nggak dapat kehidupan. Tapi kalau kita sudah menerima pengampunan, ada Roh Kudus, dan tetap kita di jalan Tuhan, ya, keselamatan dan kehidupan kekal adalah bagiannya kita, sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan nanti di sorga, ya. Jadi itu aja renungan firman Tuhan, ya, untuk saat ini. Tadi kita sudah baca, ya, ayat hafalannya, ya, Roma 3 ayat 23 sampai Roma 3 ayat 24, ya. Oke, jadi adik-adik, boleh kita tunduk kepala sebentar. Sekian renungan firman Tuhan, kita tunduk kepala sebentar, ya. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus yang baik, ajaib dan berkuasa, terima kasih Tuhan atas kasih setia Tuhan yang indah dan sempurna dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah merenungkan firman Tuhan, bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa, adanya godaan iblis. Namun kalau Tuhan sudah mengampuni kami, adanya Roh Kudus Tuhan bisa menjadi penolong kami untuk tetap setia Tuhan, berjalan di jalannya Tuhan, tidak melanggar perintah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman ini Tuhan, biarkan menjadi rema dalam kehidupan kami dan berbuah-buah berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Ampuni kami, mungkin kami ada dalam salah Tuhan dalam mendengarkan firman Tuhan, mungkin kami tidak serius atau main-main. Ampuni kami juga dalam melakukan firman, mungkin salah perkataan pikiran kami, dan ampuni kami akan dosa kami Tuhan yang kami buat sengaja dalam kehidupan kami Tuhan, dalam detik-detik kehidupan kami Tuhan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas perkenanan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah berdoa, kami serahkan seluruh kehidupan kami, rencana kami, kesehatan kami, sekolah kami, apapun yang kami lakukan, orang tua kami, cita-cita kami ke dalam tangan Tuhan Yesus semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik.